Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri. Atau kaji duduk, boleh juga disebut dengan kaji duduk, karena kita mengkaji diri sambil duduk. Dimanapun kita duduk, di situ kita mengkaji diri. Di situ tempatnya kita mempelajari diri, maksudnya begitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahman. Ini adalah salamnya Allah terhadap dirinya sendiri, termasuk semua kepada alamnya berikut seisinya. Ini cara salam kepada seluruh alam, maksudnya, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahman. Yang Rahman dan yang Rahim kita ucapkan salam. Begitu maksudnya. Rabbuna rabbul malaikati warruh la ilaha illallah. Khusus kepada roh kita yang ada dalam pengkajian ilmu Makrifat Rahmat Lombok ini, roh, nyawa, hati dan jasad kita. Al-Fatihah. Amin. Kenapa saya harus pejamkan mata pada saat saya membaca Al-Fatihah? Dan kenapa saya harus tutup mulut pada saat saya membaca Al-Fatihah? Karena aturan, ya. Aturan kita di dalam membaca Al-Fatihah, kita harus pertemukan antara gigi atas dengan gigi bawah. Adukan, maksudnya kita adukan gigi bawah dengan gigi atas. Lidah kita lipat ke atas, maksudnya kita tempelkan ke atas lidah kita, ya, supaya tidak bergerak. Nah, gigi kita adukan bawah dengan atas, lidah kita tempel ke atas. Baru konsentrasi pikiran, ya. Konsentrasi pikiran. Hanya Allah saja yang ada di dalam pemikiran. Nah, di situ kita seakan-akan melihat titik ba ada di dalam jantung hati kita atau di tengah-tengah jantung hati kita. Nah, itu cara kita konsentrasi pikiran. Dan selanjutnya kita benar-benar pusatkan pikiran kepada kalimah bacaan kita. Karena kita tidak menggunakan fi'li, ya, kita tidak menggunakan lisan, maksudnya. Kita menggunakan pikiran dalam bacaan. Bisa-bisa kita salah dan kita ulang-ulang dan berulang-ulang kalau kita tidak terbiasa. Setiap ayat demi ayat yang kita baca, ya, seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita hembuskan napas satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hembuskan napas satu kali, dan seterusnya sampai waladolin, amin. Ikuti napas dan beserta napas. Itu cara kita membaca Al-Fatihah yang sah, yang benar, ya, di dalam hati. Bukan kita hanya ucapkan Al-Fatihah, atau bukan hanya kita membaca Al-Fatihah itu asal ceplos-ceplos saja, semau kita saja, semau gue, katanya. Jangan sampai nanti 1000 kali kita membaca Al-Fatihah, satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, perlu diperhatikan ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, dalam artinya tidak diterima oleh Allah, begitu. Kita akan mulai dengan pembahasan kita, ya. Di bawah ini adanya roh yang 7. Kita akan uraikan supaya jelas
jelas, betul-betul kita tahu, paham, ya, ada 7 perkara yang disebut dengan ilmu makrifat atau pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang mengatakan ya, tidak ada orang yang mampu dan bisa menguraikan mengenai roh. Bukan seperti itu. Cuma zaman-zaman terdahulu itu ya tidak berani diajarkan. Ilmu ini termasuk tidak berani diajarkan kepada semua orang. Apakah wadah kita sudah cukup besar? Tempat kita mau menyimpan itu ilmu ini, mampukah tidak? Ini yang perlu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau wadah kita sudah besar, mampu menampung ilmu ini dengan izinnya Allah. Kalau tidak ada izinnya Allah ya, tidak akan bisa kita mampu dan bisa untuk menerima ilmu ini. Nah itu. Tapi jangan kita putus asa ya. Ada yang mengatakan pada saat perjalanan kita kemarin ke Sarmi sehingga kita terlambat pembuatan konten ya. Maaf saja ya. Terlambat kita pembuatan konten, harap dimaklum. Karena saya juga orang bersyariat mencari hidup ya. Karena sesungguhnya kita mencari hidup ini adalah jihad yang ketiga. Nah itu jihad yang pertama adalah kita melawan hawa nafsu. Jihad kedua adalah perang membela agama. Dan jihad yang ketiga adalah mencari hidup. Nah itu. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan seperti itu. Jangan lupa duniamu. Jangan lupa akhiratmu. Seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Tapi jangan lupa duniamu juga. Seakan-akan engkau akan kekal untuk selama-lamanya. Maka antara dunia dan akhirat perlu kita pertimbangkan, maksudnya begitu. Perlu kita perhatikan. Contoh ya, kalau kita tidak mencari hidup, tidak cari makan, ya mati kita. Secara kasarnya kan seperti itu maksudnya. Makanya benar-benar harus kita pahami. Makanya kita terlambat pembuatan konten, ya maaf ya saudaraku yang dimanapun berada ya. Yang mengikuti ilmu kemakrifatan, ilmu makrifat rahmat Lombok ini, kita harap bersabar. Karena insya Allah masih banyak pembahasan-pembahasan yang harus kita bahas di dalam kitab ini ya. Masih banyak. Kalau saya perhatikan kitab yang sudah kita bahas ya sekitar 1/3 dari kitab ya. Dua bagiannya belum kita bahas. Nah, ini nanti ikuti saja tayangan-tayangan berikutnya, tapi harap bersabar ya karena keadaan kita juga ya. Sampai kemarin saya lihat dari jauh. Maksudnya saya kan berada antara yang menjadi kameramen kita ini, anak saya yang bernama Raniawan, yang dititipkan FB Raniawan itu. Nah di situ sampai dia tunjukkan jati dirinya ya. Dalam artinya dia bikin video pendek, malah dia dia tunjukkan dia kerja proyek. Itulah kenyataannya kita. Maka jarak tempuh antara saya dengan dia sekarang ini adalah sekitar 150 kilo. Nah kemarin saya berada di Sarmi, berarti sekitar 300 kilo jarak tempuh antara saya dengan dia. Ini makanya bikin kesulitannya kita pembuatan video ini ya insya Allah. Tapi tetap akan saya isi semampu kita insya Allah. Karena kita ini masih bersyariat dalam kehidupan ya. Nah, kita mempersingkat waktu, ini perlu dimaklumi, maksudnya permasalahan-permasalahan sehingga kita terlambat pembuatan konten. Tapi insya Allah kalau memang izin Allah, kita akan selalu bertemu dan berjumpa. Kalau memang ada izin Allah dan insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa selesai membahas kitab ini nanti sampai tuntas. Supaya benar-benar kita paham diri, supaya betul-betul kita tahu diri dan apa perbedaan di dalam syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Semua itu akan kita kupas semua supaya kita tidak berselisih paham ya, supaya tidak terjadi percecokan, permasalahan dan lain sebagainya kepada yang masih kuat dalam syariatnya, tarekat, hakikat dan makrifatnya. Nah itu sebenarnya intinya semua itu tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita pahami ya. Karena kata Rasulullah, syariat itu artinya badan, tarekat itu artinya hati,
Dan hakikat itu artinya nyawa, dan makrifat itu adalah artinya roh. Maka keempat-empatnya ini tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan. Contoh saja ya. Syariat kita mau hilangkan atau badan mau kita hilangkan tidak bisa. Makrifat kita mau hilangkan atau roh kita mau hilangkan juga tidak akan bisa, tidak bisa. Maka semua itu harus berjalan. Maka dikatakan di dalam kitab ini ya, jika gugur salah satunya, maka gugurlah semuanya. Ini kejelasan yang ada di dalam kitab di sini. Begitu. Kita lanjut dengan pembahasan khususnya kita ya mengenai pengenalan jati diri ini ya. Ketahuilah olehmu bahwa roh yang 7 perkara itu dinamakan, tempat duduknya di bawah ini kita sebut nama satu persatu. Nah ini, karena ini lebih ringkas, lebih dirincikan ya. Kita sebut namanya satu persatu. Pertama, roh idapi tempatnya di dalam kandil supu. Artinya bertempat di mata kita dan mempunyai sifat 4 perkara. Nah, sifatnya adalah 4 perkara. Roh idapi ini ya, roh yang baik ya, roh yang suci. Ini roh idapi ini ya. Yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah ini. Maka sudahkah saya katakan tadi ya, syariat itu adalah badan, tarekat itu adalah hati, hakikat itu adalah nyawa, dan makrifat itu adalah roh. Maka antara salah satunya tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Nah ini harus dipahami ya. Tidak akan pernah bisa terpisahkan. Yang kedua ya, roh napas atau roh kudus ya. Biasa disebut roh kudus, tapi nama aslinya itu adalah Rohul Kudus. Itu yang aslinya ya. Tempatnya di dalam kandil KPI. Artinya ada bertempat di dalam otak kita. Bertempat di dalam otak kita ya. Serta mempunyai sifat 4 perkara, yaitu iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Ini juga tidak bisa terpisahkan. Iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah sebagai pedoman kita di dalam beragama. Kita harus tanamkan niat kita betul-betul, maksudnya. Tauhid adalah tetap penyatuan diri kepada Allah, karena alam ini sudah menyatu, sudah bertauhid menjadi satu di dalam kalimat Allah, di dalam Allah. Begitu maksudnya, itulah disebut dengan tauhid. Maka tauhidkanlah apa yang ada di alam jagat raya ini, alam semesta ini, supaya tetap menjadi satu di dalam Allah. Maka yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Nah itu. Nah, makrifat itu adalah kita harus kenal semuanya, paham semuanya. Nah itu, bagaimana kita harus bisa kenal semuanya kalau cara kita menonton ya, cara kita belajar ilmu ini kadang mau, kadang tidak, kadang malas, kadang tidak, semau gue, dalam artinya semau-mau kita. Kadang malas, tidak mau, katanya sulit ilmu ini. Memang sulit. Jangan terlalu dipikir ya. Kalau kita terlalu berpikir mengenai ilmu ini ya, nanti stres kita. Jangan sampai kita stres. Nah itu, karena terlalu berpikir mengenai Allah ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya ikuti saja apa yang ada di dalam kitab. Nah itu, kalau kita mau mempelajari semua sekaligus, untuk kita harus bisa mempelajari, memahami semua, itu butuh waktu panjang, butuh waktu lama ya. Tidak mungkin kita bisa menguasai ilmu ini secara singkat. Jangan mau kuasai dalam artinya mau pahami semua dalam sesingkat itu, 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Harus butuh waktu.
berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, itu tidak akan mungkin ilmu ini bisa masuk sekaligus di dalam otak kita ya. Tidak mungkin. Tapi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, a little for a little, sedikit demi sedikit, it's very much. Lama-lama jadi banyak. Jadi banyak lama-lama terkumpul di dalam otak kita. Nah, seperti itulah caranya saya juga belajar mengenai ilmu ini. Kalau sekaligus kita mau kuasai tidak bisa. Tapi saya ingatkan ya, kita harus dianjurkan menuntut ilmu itu dari buain ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Sampai tua pun. Sampai kita mau mati pun kita harus belajar ilmu. Nah, karena ilmu makrifat ini adalah luas, pengenalan kita kepada Allah ini adalah luas dalam artinya sampai mengenal alamnya, bahkan sampai nama alamnya Allah itu ya. Kita harus tahu nama alamnya Allah, tapi itu dirahasiakan ya, nama alamnya Allah itu. Karena nama alam Allah ini siapapun yang mendengar akan ikut masuk surga. Bahkan senjata apapun tidak akan menyentuh di tubuh kalau kita ingat nama alam Allah ini, baru kita ingat saja. Tapi itu mungkin tidak kita publikasikan secara umum ya, karena ada ilmu yang sebagai kunci dan yang dirahasiakan, yang tidak dipublikasikan. Dalam artinya kecuali, ada kecualinya ya, kepada orang-orang yang betul-betul sudah paham dan mampu membawa ilmu ini dan mampu merahasiakan rahasia Allah. Nah itu. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah betul-betul yakin dengan ilmu ini, ainul yakin, hakul yakin, betul-betul yakin, sudah tidak ada duanya keyakinan kita. Tidak ada keraguan maksudnya ya. Betul-betul sudah yakin, mutlak, hak di dalam keyakinan kita. Nah, disitulah tatkala itu mungkin kita akan ajarkan. Nah itu, maka jangan anggap semua akan saya publikasikan ya, karena ada batas-batas tertentu. Dalam artinya ada yang merupakan rahasia yang tidak boleh terbongkar dan ada juga yang tidak dirahasiakan. Nah itu, yang dirahasiakan boleh kepada ahlinya akan diajarkan. Orang-orang yang betul-betul memahami ilmu dan mampu dan bisa membawa ilmu ini nanti. Nah itu, kalau kepada orang-orang yang seperti itu, orang yang sudah terbuka hijabnya, ya, hijabnya Allah kepada kita, nah disitulah akan diajarkan. Bukan tidak boleh diajarkan, bukan seperti itu. Nah itu. Yang ketiga ya, roh sebangsa hati atau roh Rabbani ya, itu tempatnya di dalam kandilullah. Artinya di dalam dada kita dan mempunyai 4 sifat juga. Nah itu 4 juga sifatnya. Cipta, ripta, kehendak, dan angan-angan. Kita ini diciptakan ya. Kita ini diciptakan dalam artinya badan. Badan ini diciptakan, setiap barang yang diciptakan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Mati ya badan ini ya, betul-betul mati. Mati kan sudah dia, sekalian dia mati, seperti itu. Maka disebut mautu anta qablal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Itulah orang-orang yang menuju kepada Tuhannya, orang yang akan sampai kepada Allah. Orang yang paham diri, orang yang tahu diri bahwa benar-benar badan ini adalah mati yang sebenarnya. Nah itu, karena barang yang tercipta itu akan mati untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena diciptakan dari barang ciptaan. Nah, yang datang bukan dari barang ciptaan, itulah yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri kita termasuk roh. Tidak diciptakan kalau roh ya, harus dipahami itu. Nah kalau badan diciptakan dari tanah, air, api, dan hawa. Maka kita tidak bisa lepas dari tanah, tidak bisa lepas dari air,
tidak pernah bisa lepas dari api dan tidak pernah bisa lepas dari udara karena asal mula kejadian kita. Nah itu tidak bisa lepas dari itu. Coba kalau udara tidak ada, tidak bernapas bagaimana? Coba bagaimana kalau api tidak ada? Bagaimana kita mau masak? Nah itu salah satunya tidak bisa juga terpisahkan, tapi disempurnakan dengan nur. Maka nur, tanah, air, api, dan hawa. Ini 5 unsur kejadiannya manusia ya. Ini harus dipahami.